Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga suara saya kedengarannya dan jelas. Mohon info, apakah jelas? Jelas Ibu, jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kehangatan dan keterbukaan hari ini, meskipun melalui ruang virtual. Jadi selamat datang teman-teman semua di kelas online yang sangat istimewa ini dengan tema menangkap pesan semesta. Saya Lia Sigma sangat senang bisa menjadi moderator dalam sesi yang pastinya akan memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar bersama dengan seorang pembicara yang luar biasa, Bapak Dr. Wayan Mustika, yang akan membimbing kita semua di sini untuk memahami cara menangkap pesan dari semesta. Dan bagaimana pesan ini bisa menjadi kompas dalam perjalanan hidup. Jadi sebelum kita mulai, mari kita pastikan suasana tetap kondusif untuk belajar. Jadi bagi yang tidak berbicara boleh di-mute suaranya agar lebih fokus. Lalu jangan ragu untuk menyiapkan pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, karena sesi ini adalah ruang bagi kita semua untuk belajar dan bertumbuh bersama. Oke? Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk hening sejenak untuk menyelaraskan energi dan memfokuskan pada momen ini, di sini kini. Jadi coba duduk dengan nyaman, usahakan punggung tegak, tetap rileks. Letakkan kedua tangan di atas paha atau lutut, telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah sesuai kenyamanan. Pejamkan mata perlahan. Ambil nafas perlahan, dalam dan panjang melalui hidung. Perlahan saja, tak perlu terburu-buru. Rasakan udara masuk dan exhale. Kembali lagi tarik nafas perlahan, dalam dan panjang. Dan exhale. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, dalam dan lambat. Dan exhale. Boleh membuka kedua mata. Semoga pernafasan tadi bisa membuat kita merasa seimbang dan siap untuk menerima wawasan berharga yang akan dibagikan oleh Pak Wayan. Sekarang yuk kita sambut Pak Wayan. Pak Wayan, silakan. Waktu dan layar dipersilahkan. Cek sound. Yes, Pak. Suara saya masuk, Pak? Masuk, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Ya, ya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Senang sekali ya, akhirnya ketemu lagi. Ya, 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 ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita bagikan pada malam hari ini. Kita semua ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita bertemu kembali dalam acara
Aksara jiwa ya, bagaimana acaranya ini namanya? Aksara Nama jiwa. acaranya apa? Aksara jiwa ya, Nangkap pesan semesta, iya nama menatap pesan temanya. semesta. Itu tema kita. Kalau acara Zoom-nya sendiri apa namanya, Mbak? Saya juga tumben Aksara jiwa, Pak. aksara jiwa. Oke. Tuh. Kenapa kita bicara tentang aksara jiwa? Karena dalam sastra-sastra, dalam berbagai rujukan, tampaknya termasuk dalam ajaran Kandepat atau dalam ajaran sedulur papat itu. Tubuh kita ini memang benar-benar kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Jadi dalam ajaran Kandepat, tubuh kita ini adalah aksara yang harus dibaca. Bahkan termasuk lontar tanpa tulis atau kitab suci yang belum ada tulisannya yang perlu kita isi dengan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita yang akan membentuk takdir dan nasib masa depan kita. Nah, itu cerita tentang diri kita sebagai aksara. Yang nanti bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, itulah yang kelak akan menjadi aksara bagi jiwa kita yang dibawa pulang nanti sebagai rekaman-rekaman atau yang disebut sebagai karma wasana. Tapi lebih dari itu, kemudian bagaimana kita mempelajari kehidupan ini? Karena jika tubuh kita adalah kitab suci tertua, jika tubuh kita adalah aksara tanpa tulis, yang tentu harus dibaca dengan cara yang berbeda. Nah, begitu juga alam semesta ini, termasuk bumi yang kita tempati ini dengan segala isinya, tentu adalah aksara-aksara yang tak tertulis, yang harus kita baca pelan-pelan dengan bekal-bekal perenungan kita. Nah, ketika kita ingin membaca pesan semesta yang hadir di dalam setiap gerak-gerik ciptaan yang ada di kehidupan ini, tentu kita harus membekali diri kita dengan kemampuan menjernihkan pikiran kita, kemampuan untuk tidak menilai baik dan buruk, tetapi menerima apa adanya setiap makhluk hidup dan setiap gerak-gerik cerita yang mereka mainkan dalam peran-peran kehidupan mereka. Nah, itu dasar-dasar kita pertama. Nah, selanjutnya, jika belum juga bisa membaca itu, kadang kita perlu dilatih dengan cara membiasakan diri kita. Ya, seperti ketika anak kecil ya, ketika anak kecil belum bisa menangkap bola, maka orang tuanya melemparinya bola dan dia akan belajar menangkapnya. Ya, dilempari bola dengan cara yang lembut, nanti dia akan belajar menangkapnya. Lama-lama kalau sudah terbiasa refleksnya menangkap bola itu, dia akan bisa melakukannya sendiri, dribbling sendiri, kemudian melempar sendiri ke tembok, pantulannya dia tangkap sendiri. Nah, jadi semua itu butuh latihan. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini kita akan mencoba untuk belajar dan berlatih membaca pesan-pesan semesta yang hadir di kehidupan ini melalui apa yang sudah terbaca. Ya, sebagian yang sudah terbaca sambil belajar merenungkan. Karena ada pengalaman menarik ketika seorang kawan baru tanda petik karena baru baru pernah ketemu. Beliau adalah seorang ambasador di sebuah negara Afrika. Saya tidak sebutkan tempatnya, tetapi beliau sejak mendengarkan pesan-pesan semesta dan pernah membaca buku Saat Semesta Bicara, lalu beliau bisa merenung ketika melihat fenomena-fenomena alam yang terjadi di tempat beliau sedang bertugas saat ini mewakili Indonesia sebagai ambasador. Nah, mudah-mudahan dengan nanti apa yang saya share ini ada sesuatu yang terpantik dari dalam, untuk kemudian belajar mengamati kehidupan ini dan merenung apa yang hadir sebagai pelajaran di semesta ini. Ya, saya mau melempar sebuah rangsangan stimulus untuk kita belajar membaca pesan semesta. Jadi supaya nanti lebih mudah kita mempelajarinya. Jadi
akan belajar hari ini menangkap pesan semesta. Sebagaimana kita tahu dan sudah saya ceritakan tadi, salah satu cara untuk menyampaikan pengetahuan bagi para murid yang membuat para murid itu bisa menerima pengetahuan itu dengan lebih mudah, yaitu melalui tutur. Makanya di masa lalu, guru-guru di sekolah itu sering sekali bertutur. Entah bertutur tentang ilmu moralitas, entah bertutur tentang ilmu agama, entah bertutur tentang ilmu kehidupan, atau mungkin dengan soal-soal cerita. Misalnya untuk matematika, mereka membuat soal cerita. Seorang ibu pergi ke pasar, membeli 10 telur, masing-masing telur harganya 5.000, jadi berapa totalnya? Nah, seperti itu. Jadi, dengan menggunakan cerita, guru-guru mentransfer knowledge-nya kepada para muridnya. Sehingga sampai sekarang pun, ajaran moralitas sama, kita banyak menerima pengetahuan dari masa lalu melalui tutur-tutur yang dihikin mengenal kitab Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Kemudian di Islam ada hikayat-hikayat 1001 malam, kemudian kisah Nasruddin Hoja, dan seterusnya. Ada di Buddha bahkan lebih banyak lagi cerita-cerita yang mencerahkan. Nah, jadi bagaimana para guru di masa lalu kemudian memilih bertutur untuk memberikan pengetahuan? Mungkin mereka dalam perenungannya menemukan bahwa Tuhan di semesta raya sebagai sang pencipta pun menitipkan apa yang kita lihat di kehidupan ini sebagai ciptaan-ciptaan yang sedang memainkan perannya masing-masing. Itu sebenarnya menyimpan sebuah pengetahuan-pengetahuan. Jadi di setiap tontonan yang kita lihat, itu ada tuntunan. Dan di masa lalu kemudian para guru, orang-orang bijaksana di negara kita dan di berbagai negara, menghasilkan karya seni dengan berbagai coraknya, berbagai jenisnya. Ya, ada tarian ini, tarian itu, drama ini, drama itu, yang mempertontonkan budaya, hasil budi daya. Kemudian dalam tontonan itulah mereka mentransfer knowledge di masa lalu kepada kita dan bertahan sampai hari ini. Nah, di dalam tontonan itu ada tuntunan. Jadi di dalam drama besar, drama kolosal kehidupan di bumi ini pun ada tontonan yang di dalamnya ada tuntunan. Hanya saja beberapanya dengan mudah kita baca, beberapanya enggan kita baca atau bahkan tidak mampu kita baca. Nah, hari ini kita akan coba membaca. Bukan saja kehidupan yang dilakoni oleh manusia, tetapi juga kehidupan yang dilakoni oleh hewan-hewan yang ada di alam ini. Mari kita coba menangkap yang pertama, pesan apa yang ada di kehidupan ini. Ini sering saya pakai, karena dulu saya pernah mengamati. Bapak Ibu mungkin tahu ini ikan-ikan salmon. Ada masa di mana ikan-ikan salmon ini berenang kembali melawan arus untuk menuju ke danau di kaki gunung. Ya, ya, dari samudra, tempat di mana mereka tumbuh dan menjadi dewasa, mereka mengumpulkan segala kekuatan, segala energi yang sudah mereka miliki. Lalu dengan energi itu mereka berenang melawan arus untuk kembali ke tempat dari mana mereka pernah berasal, yaitu di gunung. Tantangannya tentu saja berat. Bukan saja melawan arus, mereka harus melompati jeram-jeram seperti ini, melompati tebing-tebing kecil seperti ini, bahkan jurang-jurang kecil seperti ini, mengikuti aliran air yang deras itu. Kemudian kadang ada beruang yang menjaga mereka di sini dan menangkap mereka lalu menikmatinya. Sampai akhirnya sebagian dari mereka berhasil tiba di danau di mana mereka pernah berasal. Nah, waktu itu saya berdiskusi sama mereka dalam tanda petik. Ya, berdiskusi dalam perenungan. Hai ikan-ikan salmon, ngapain kamu meninggalkan
samudra kehidupan yang pernah membuat kamu dewasa hanya untuk melawan arus, pergi ke hulu, pergi ke daerah yang lebih tinggi, untuk kemudian sebagian mati dengan risiko kematian di perjalanan, hanya untuk kemudian menghasilkan benih baru, kehidupan baru, lalu kamu mati di danau di mana kamu juga pernah dilahirkan. Nah, jawabannya apa? Saya ingin pulang ke tempat dari mana saya berasal. Sekalipun itu melawan arus dan risiko. Nah, apakah kau sendiri kelak akan berani meninggalkan samudra kehidupan saat ini yang pernah memeliharamu dari benih sampai dewasa dengan berani menentang arus duniawi hanya untuk menemukan asal dari mana kamu pernah tercipta, yaitu Tuhan. Nah, ini tantangan sekaligus jawaban dari para ikan-ikan salmon ini. Ya, begitulah akan selalu tiba saatnya di mana kita harus beranjak pulang. Entah pulang kepada alam kematian, entah pulang kepada kesadaran sejati kita sebagai roh yang ada dalam tubuh manusia, entah pulang pada kesadaran sejati kita sebagai kecerdasan semesta itu sendiri. Nah, ini tantangan kita. Ajakan sekaligus tantangan kita. Jika kita berani melakukan perjalanan seperti ikan-ikan salmon ini, tentu kita harus berani mati dalam arti berbagai hal. Mati, mematikan nafsu kita, keduniawian kita, mematikan ego-ego kita yang tidak penting dalam perjalanan pulang kita menuju kesadaran. Ini tantangan kita. Ya, ini pesan dari ikan salmon yang kita tangkap pada malam hari ini. Nah, berikutnya kita akan coba melihat, ini juga sering saya sampaikan, setiap menjelang musim hujan kita akan ketemu laron-laron beranjak terbang dari bawah. Ya, mereka dulunya adalah rayap, rayap yang memakan kayu-kayu yang sudah tak terpakai atau bahkan kayu-kayu yang menjadi rumah kita. Dia makan sampai keropos, dia bersembunyi di kehangatan kayu itu, atau bersembunyi di bawah tanah dalam kegelapan untuk menikmati kayu-kayu bekas itu. Dan begitu musim penghujan, mereka akan naik terbang menuju sumber cahaya. Terbang begitu saja, nanti mereka mungkin akan dapat kesempatan untuk menikah, kawin dengan pasangannya. Tapi risikonya adalah sayap-sayap mereka akan luruh, kadang mereka dimakan oleh cecak. Kadang setelah sayap mereka luruh, mereka jatuh ke bawah. Jatuh di dalam air baskom yang kita mungkin pakai untuk perangkap. Ya, dan berbagai hal yang mungkin terjadi menimpa mereka. Banyak yang mati, dan saya pernah menanyakan kepada mereka dalam tanda petik dalam perenungan, hai para laron, kenapa kamu pergi meninggalkan rumahmu yang hangat, penuh kegelapan itu, di bawah atau di dalam celah-celah kayu-kayu bekas, hanya untuk terbang naik menuju cahaya dan mati? Apa jawaban mereka? Aku tidak peduli apakah aku akan mati, tetapi setidak-tidaknya menjelang kematianku, aku pergi ke tempat yang lebih tinggi dan menemui cahaya. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua adalah makhluk spiritual yang saat ini sedang berada dalam tubuh manusia. Untuk perjalanan pembelajaran kita di kehidupan bumi ini, agar kelak kita bisa mencapai cahaya dengan terus bertumbuh, mengumpulkan cahaya-cahaya pengetahuan, cahaya-cahaya kesadaran, cahaya-cahaya rasa, dengan segala suka duka yang kita alami ini. Sehingga nanti kita bisa menyatu kembali dengan sang sumber cahaya, karena cahaya akan kembali kepada cahaya. Sayangnya, jika ingin kembali atau menuju kepada cahaya, kita harus berani meninggalkan ruang-ruang gelap sebagaimana yang dilakukan oleh laron itu.
ruang-ruang gelap yang ada di dalam tubuh kita, ruang-ruang buta, yaitu ruang-ruang material, entah karena kita terjebak oleh kegelapan duniawi berupa harta, tahta, ataupun cinta kepada segala alam material ini. Ini yang harus kita berani lepaskan jika kita ingin kehidupan kita pada akhirnya berujung kepada kembalinya kita ke sumber cahaya itu sendiri. Ya, Laron sedang mengajak kita untuk hadir dalam perenungan yang diri kita sebagai makhluk cahaya. Selanjutnya kita lihat, kalau Bapak Ibu pernah menonton, ini adalah beruang salju, beruang di kutub. Mereka umumnya berjalan seperti ini, di atas hamparan salju atau es, yang sekiranya masih mampu menahan beban perjalanan mereka. Tetapi ada saatnya di mana beruang ini akan berbaring untuk melintasi salju-salju yang atau permukaan es yang menurut mereka agak rapuh. Kalau mereka tetap berdiri di sini, maka tekanan tubuh mereka yang berat itu, ya mungkin hampir 1 ton berat tubuh mereka, itu tekanannya bisa terfokus kepada kaki-kakinya dan itu bisa membuat jebol permukaan es ini yang rapuh ini, sehingga kemudian mereka akan berbaring bagaikan berenang tapi berbaring, sehingga tersebarlah titik berat mereka tersebar, jadi mereka menjadi lebih ringan karena penyebaran titik berat. Nah, apa yang kemudian kita bisa pelajarin dari situ? Nah, si beruang kemudian mengatakan, dalam perjalanan kehidupan kita ini, ada saatnya kita menemukan perjalanan kehidupan yang begitu rapuh untuk dijalani. Rapuh sekali. Ya, kadang kondisi keuangan kita begitu rapuh. Kadang kondisi jabatan kita, pekerjaan kita, kedudukan kita, atau cinta kita begitu rapuh untuk dijalani. Sehingga kalau kita tetap jalani dengan tubuh yang tegak, ya dengan kepala yang tegak, kadang-kadang itu tidak membantu, malah membuat kita gampang terjerumus, karena kita menanggung seluruh beban itu di langkah-langkah perjalanan kita sendiri. Sehingga ada saatnya kemudian bila itu tiba, tidak ada salahnya bagi kita untuk berbagi beban perjalanan. Mungkin berbagi kepada orang lain yang mau mendengarkan keluhan-keluhan kita. Berbagi dengan orang lain yang mungkin mampu meringankan beban pikiran kita. Ya. Atau mungkin kita mengambil posisi tubuh saja. Ya, baringkan tubuh terlentang. Seakan-akan kita menyerah. Ya, menyerah pasrah. Kalau Bapak Ibu pernah melihat anjing peliharaan di rumah, begitu dia membalikkan tubuhnya dan seakan-akan berserah, itu tanda-tanda dia menyerahkan dirinya kepada orang lain yang berkuasa. Nah, ketika kita berbaring, melebarkan tangan dan kaki kita dalam kondisi seakan-akan kita berserah, itulah saat kita menyerahkan beban perjalanan kita kepada semesta itu sendiri. Sambil merenungkan bahwa tidak ada yang salah ketika kita membagi apa yang tidak kita sanggup tanggung sendiri. Nah, kira-kira itu yang dipelajari melalui apa yang ditunjukkan oleh beruang ini. Jadi beruang ini yang besar dan gagah ini saja bisa membagi bebannya. Nah, itu ajakan buat kita untuk tidak malu, tidak ragu membagi beban perjalanan kita kepada orang yang benar. Jangan membaginya kepada orang yang ujung-ujungnya justru menambah beban kehidupan kita, menambah beban batin kita. Ya, kita ingin melepaskan beban ego kita, datang orang-orang yang tampaknya membantu, tetapi justru menguatkan reaksi ego kita, yang mau fight atau mau flight. Ya, hati-hati memilih perang yang diajak untuk berbagi beban. Kita apa yang panda ini dulunya sebenarnya adalah hewan yang pemakan daging atau karnivora. Tetapi seiring di masa-masa lalu itu, sulit mereka mendapatkan makanan dari daging.
mereka pun mulai memakan bambu. Ya, batang-batang bambu mereka mulai makan. Akhirnya panda terkenal sebagai hewan pemakan bambu. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, bambu ini mengandung sianida yang bisa meracuni kita, bisa meracuni tubuh kita. Tapi kenapa panda ini sedemikian rupa berani memakan bambu yang mengandung sianida? Ternyata tubuhnya sudah menyiapkan atau beradaptasi dan menyiapkan antidotnya. Ya, jadi tubuhnya, pencernaannya mampu menetralisir racun sianida yang dia makan. Nah, sembari dia makan, dia berpesan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, seringkali kita temui kehidupan yang penuh dengan racun-racun, tanda petik. Ya, racun-racun akal budi, virus-virus akal budi, yang bisa merusak tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kalau tidak percaya, silakan menonton drama-drama kehidupan manusia. Mau dunia politik, dunia bisnis, dunia apa saja. Dunia peperangan, itu membuat pikiran kita dipenuhi racun kemarahan. Walaupun kita hanya menonton, kita bisa kena efeknya. Nah, kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk mencerna pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, mencerna informasi-informasi yang mungkin mengandung racun, mengandung hoax, mengandung fitnah, mengandung isu yang tidak benar, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mencernanya, bahayanya adalah kita bisa tertular oleh virus akal budinya. Jadi orang-orang yang bicara dengan penuh sakit hati, kita ikuti dengan rasa ketika mendengarkan kata-katanya, maka kita pasti akan ikut terbawa emosi. Padahal sebenarnya orang yang berbicara seperti itu di luar sana, mereka mengeluarkan perasaannya yang sakit, hatinya yang sakit, emosinya yang terpendam, mereka keluarkan emosi negatifnya, dan kita mendengarkan tanpa memiliki kemampuan mencerna, kita izinkan informasi-informasi itu masuk dan menyakiti diri kita sendiri. Nah, ini ajakan dari panda untuk hati-hati memaknai kehidupan ini yang penuh dengan racun. Jika tidak memiliki kemampuan untuk mencernanya, lebih baik abaikan. Lebih baik abaikan atau belajarlah meningkatkan kemampuan kita mencerna informasi-informasi dari luar, agar pikiran kita tidak mudah ikut terhasut, terfitnah, ataupun tersakiti oleh kehidupan-kehidupan yang sedang menyebarkan racun-racun batin mereka masing-masing. Jadi ketika melihat informasi-informasi yang buruk, ya kita tahu dengan rasa kita. Kalau kita ikut emosi, berarti yang disebarkan adalah emosi yang sama dengan apa yang kita rasakan. Kalau orang itu bergembira dan kita bergembira, berarti yang dia sebarkan adalah informasi yang berwarna emosi sukacita, karena kita turut merasakan sukacitanya. Kalau sebaliknya, berarti mereka menyebarkan informasi-informasi yang beracun, dan kita akan merasakan racun itu memasuki tubuh dan pikiran kita. Hati-hati, karena begitu pikiran kita teracuni, tubuh akan memancarkan atau memproduksi hormon-hormon yang membuat kita tidak bahagia, bahkan ikut stres oleh apa yang dialami oleh orang lain luar diri kita. Hati-hati. Lalu kita juga bisa belajar kepada keong. Kita tahu keong ini mungkin pelan sekali jalannya, dan dia termasuk binatang yang disebut uska atau hewan lunak, hewan bertubuh lunak. Karena menyadari dirinya bertubuh lunak, semesta dengan cerdasnya menciptakan pelindung bagi dia. Pelindung bagi dia berupa rumah siput ini, rumah keong ini. Ini lumayan keras ini. Ya, dari mineral-mineral yang dia serap, dia makan, kemudian dia jadikan rumah ini. Dia bawa kemana-mana. Jadi ketika ketemu sebuah ancaman yang bisa melukai tubuhnya yang lunak, dia akan segera menyelinap masuk ke dalam cangkangnya yang cukup keras ini. Dia berlindung kepada
sesuatu yang khas di luar dirinya. Dia bawa kemana-mana, menyadari dirinya adalah makhluk yang lemah, lunak. Nah, dengan itu juga dia berpesan kepada kita. Jika kita sebagai manusia merasa batin kita masih rapuh dan mudah tersakiti oleh tekanan-tekanan, ucapan-ucapan, sikap, atau bahkan rasa tubuh orang-orang yang ada di luar diri kita, sebaiknya kita siapkan diri kita kalau kemana-mana membawa perisai pelindung berupa kebijaksanaan, sehingga kita mudah terluka oleh tekanan-tekanan kehidupan yang malah bisa merusak keutuhan jiwa kita di dalam. Banyak sekali orang yang bunuh diri bahkan oleh atau tersakiti oleh ucapan-ucapan orang lain di luar dirinya. Ya. Itu terjadi karena batinnya yang masih rapuh tidak dia lindungi dengan perisai cangkang kebijaksanaan. Cangkang kebijaksanaan itu akan membuat kita bisa melindungi batin kita. Tidak mudah terluka karena kita memiliki pemahaman bahwa apa yang ada di luar diri kita tidak akan menyakiti kita selama kita tidak mengizinkannya. Nah, kebijaksanaan seperti itulah yang perlu kita miliki. Bahwa hanya kitalah yang mengizinkan orang lain menyakiti diri kita. Selama kita tidak mengizinkan, maka ucapan, sikap, kata-kata, dan lain-lainnya itu akan kembali berbalik kepada yang mengirimnya. Seperti ketika kita menerima paket di rumah. Kalau bukan paket itu milik kita bisa mengabaikannya dan sang pengantar paket akan mengembalikan kepada pengirimnya. Tapi begitu kita terima paketnya, entah paketnya baik atau buruk, maka kita akan mendapatkan apa yang terkirim itu. Kitalah yang mengizinkan paket itu masuk ke dalam rumah kita. Nah, hati-hati. Siput sedang mengajari kita sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini. Lindungi diri kita sendiri, bukan mengharapkan perlindungan dari orang lain. Lalu, kita sering menemukan kucing dan anjing yang dulunya sering sekali diceritakan sebagai hewan yang saling bermusuhan. Karena di masa lalu mungkin mereka di alam liar adalah dubuk atau hiena dengan singa atau kucing-kucing di alam liar lainnya, kucing-kucing besar lainnya. Ketika sudah menjadi peliharaan atau kucing domestik dan anjing domestik, mereka masih menyimpan dendam itu. Itu di masa lalu. Sehingga anjing dan kucing yang belum beradaptasi dengan perubahan seringkali masih bertengkar. Tetapi jika melihat foto ini, kita akan tahu bahwa ada juga sebagian kucing dan anjing malah begitu akrabnya. Begitu akrabnya, seluruh memori dendam mereka sudah terbuang habis di dalam DNA mereka. Jadi ingatan leluhur yang tersimpan di dalam DNA tubuh mereka seakan-akan sudah tidak menyimpan lagi dendam itu. Jadi mereka sedang mengajarkan kita bahwa ketika kita sebagai manusia memiliki dendam dan pendaman amarah terhadap orang lain di masa lalu, yang sampai saat ini justru menciptakan kondisi batin yang terus saja tidak nyaman karena kita masih menyimpan rasa sakit hati pada orang itu. Ya, mereka, kucing dan anjing ini sedang menceritakan bahwa kita perlu juga belajar untuk melepas dendam dan pendaman amarah atau emosi di masa lalu. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang mempunyai kemampuan untuk melepaskannya jauh lebih hebat daripada mereka. Sayangnya, kita sendiri justru menutup batin kita dari ucapan maaf, ya, menutup pintu memaafkan. Akhirnya kita terus bermusuhan dengan orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak benar-benar ingin menyakiti kita dengan ucapan dan sikap mereka. Mungkin saat itu mereka sendiri memang sedang terluka, sehingga mereka mengeluarkan ucapan yang melukai. Dan kita terlanjur menerima itu dan merasa terluka juga. Dan akhirnya kita dendam, karena belum sempat membalas.
Tapi malam ini kita diajak merenung oleh kucing dan anjing. Dan itu justru membuat kita tersakiti dari dalam oleh diri kita sendiri, oleh dendam yang kita simpan sendiri. Ada baiknya kita belajar memaafkan, belajar melupakan, dan kembali bersahabat, bahkan dengan orang yang pernah menyakiti hati kita. Ini ajakan dari uh, kucing dan anjing pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang pernah melihat seperti ini, ya, melihat pohon ini simbolik ya. Pohon mangga ini simbolik dari pohon kita inginkan buahnya. Buah. Nah, ketika kita menanam pohon ini, pohon berhasil kalau tidak salah pohon mangga berhasil, kita inginkan buahnya, kita butuh menjaganya, menopangnya, merawatnya, memberi pupuk sedemikian rupa. Kita tidak boleh sembarangan sekedar menanam lalu mengabaikannya, lupa lupa menyiraminya, lupa menyianginya, lupa menjaganya. Nanti dia akan mati. Tapi lihat semak-semak di sekitarnya. Tentu para petani yang menanam ini tidak sengaja menanam semak-semak ini. Tanaman-tanaman liar ini tumbuh begitu saja. Nah, kondisi ini sedang bercerita kepada kita bahwa ada banyak tanaman liar yang bisa tumbuh tanpa kita inginkan. Sedangkan tanaman budidaya yang kita inginkan buahnya, itu harus ditanam dan perlu perawatan yang optimal, perlu penjagaan, perlu berbagai treatment. Nah, hal yang sama terjadi di dalam diri kita. Ketika kita menginginkan sesuatu di masa depan kita sebagai takdir dan nasib yang baik, kita sering memanjatkan doa dan harapan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya, itu tidak cukup dengan sekadar doa, sekadar harapan yang dipanjatkan atau afirmasi. Dia juga perlu dirawat dengan tindakan yang sama, sikap yang sama, harapan kebahagiaan yang sama. Itu yang harus kita lakukan ketika kita menginginkannya. Sehingga banyak orang yang sudah berdoa berkali-kali tetapi setiap doanya tidak mudah menjadi kenyataan. Karena doanya hanya berupa doa yang dia lakukan dengan afirmasi pada saat sembahyang dengan mantra dan sebagainya. Tetapi tidak pernah dia rawat dengan sikap hidup, ya, sikap hidup, kemudian ucapan dalam keseharian, juga tindakan yang sama seperti doa yang dia ucapkan. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang menjadi isi doa dan harapannya. Ini bahayanya. Tetapi ketika dia berpikir negatif, ya, berpikir kecemasan, berpikir ketakutan, berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, justru itu akan dengan mudah tercapai, terwujud, walaupun dia tidak merawat pikiran-pikiran negatif itu. Nah, seperti inilah yang mudah tumbuh sekalipun kita tidak merawatnya di dalam batin bawah sadar yang menjadi ladang karma kita, ladang benih-benih tindakan atau karma kita. Ya, sekali lagi peristiwa ini, kenyataan ini memberi pelajaran kepada kita. Hati-hati, pikiran baik harus dirawat, daya harus dirawat dengan ucapan dan tindakan yang baik. Hati-hati juga menebar perasaan-perasaan negatif atau perasaan-perasaan liar. Nanti dia akan tumbuh meskipun sebenarnya tidak kita inginkan. Ya, ini pesan pentingnya dari tanaman ini. Kemudian kalau kita melihat burung camar, ini burung camar laut. Dia menyelam, ya, dia menukik tajam dari angkasa, menukik tajam, lalu menembus permukaan air samudra. Tetapi menariknya dia tidak tenggelam. Setelah dia mendapatkan ikan, dia terbang dan dia tidak tenggelam. Karena bulu-bulunya tidak basah oleh air samudra. Saya pernah bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan sehingga bulu-bulumu tidak basah dan kamu tidak takut tenggelam di air samudra ketika mencari nafkah, mencari makan di samudra kehidupanmu? Mereka menjawab, sebelum saya menyelam, tubuh saya akan saya baluri
ya, dan minyak yang keluar dari tubuh saya. Minyak itulah yang memisahkan tubuh saya dari air. Selain itu, saya juga menyiapkan rongga-rongga udara-udara, gelembung-gelembung udara di balik bulu-bulu saya, sehingga kami tidak akan tenggelam dan pasti mengapung ketika masuk ke dalam lautan. Nah, dan dia bercerita hal yang sama kepada kita. Ketika kita memasuki samudera kehidupan kita sendiri sebagai manusia, mencari nafkah bagi tubuh kita, mencari nafkah bagi pikiran kita berupa pengetahuan, berupa pengalaman rasa, mencari nafkah bagi jiwa kita berupa benih-benih kesadaran. Seringkali kita justru bisa tenggelam di dalam samudera suka duka kehidupan yang kita masuki ini. Penyebabnya kita tidak belajar berenang di dalam samudera kehidupan ini. Kita tidak belajar menyelam dengan melapisi diri kita, melapisi batin kita dengan kebijaksanaan yang membuat kita sesekali bisa terpisah dari tarikan-tarikan samudera kehidupan ini. Sehingga banyak dari kita tenggelam kepada perasaan cinta, tenggelam kepada ambisi-ambisi duniawi, sampai kemudian kita tidak mampu lagi untuk meraih kehidupan kita secara rohani, karena kita tenggelam di dalam kehidupan duniawi ini. Nah, ini ajakan dari burung camar supaya kita belajar untuk melapisi, membaluri batin kita dengan pengetahuan-pengetahuan kebijaksanaan. Nah, kita lihat juga apa yang dialami oleh lebah-lebah madu ini. Pagi-pagi sekali ketika matahari sudah mulai terbit, memancarkan cahayanya, dan ditangkap oleh bunga-bunga yang kembang, yang mekar, udara juga mulai berhembus menjadi angin lembut yang menebarkan aroma-aroma nektar. Para lebah madu ini keluar dari sarangnya untuk mulai bekerja, mengumpulkan berjarak berkilometer dari sarangnya, mengumpulkan nektar-nektar sedikit demi sedikit. Lalu mereka bawa pulang, mereka kumpulkan di sarangnya menjadi nektar-nektar dan menjadi madu, menjadi sumber makanan bagi generasi mereka berikutnya. Mereka bekerja, tetapi ada ketidakadilan yang terjadi. Kadang ada beruang madu yang mencuri madu dari sarang mereka. Ya, tentu tidak banyak beruang madu yang ada. Yang ada lebih banyak lagi adalah manusia yang mengambil madu mereka untuk kebutuhan manusia. Lalu apa yang mereka dapatkan sebagai upah mereka bekerja mengumpulkan nektar untuk menjadi madu di sarangnya, yang sebenarnya tidak mereka peruntukkan bagi manusia, tapi mereka peruntukkan bagi lebah ratu yang akan menghasilkan generasi berikutnya. Ketika kita mengambil, tanda petik, mencuri makanan mereka untuk kesehatan kita, apakah mereka akan merasa hidup ini tidak adil? Mereka yang bekerja, kita yang menikmati hasilnya. Nah, di sini kemudian mereka mengatakan kepada kita, mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Hidup ini bukan tidak adil bagi mereka. Mereka akan terus saja bekerja, walaupun mereka mendapatkan balasan yang tidak setimpal. Mereka kadang dibunuh, diusir dengan asap, madunya diambil. Esok harinya mereka akan bekerja lagi. Ya, tidak menyerah. Mereka tetap melakukan hal yang sama. Nah, mereka berpesan kepada kita. Dalam perjalanan hidup kita, ya, kadang kita akan merasa hidup ini tidak adil. Itu terjadi jika kita salah membacanya. Namun jika kita melihat hidup ini apa adanya, sebagai serangkaian cerita antara para pemain di dalamnya. Ada pemangsa dan mangsanya, ada produsen dan konsumennya, ada makhluk-makhluk yang akan menjadi parasit atau makhluk-makhluk yang mencuri
nafkah yang mereka kumpulkan. Itu hanya sebagai bagian dari kehidupan ini yang menjaga keseimbangan di semesta ini. Maka kita tidak akan merasa bahwa hidup ini tidak adil kepada kita. Karena pada saat kita mengalami hal yang buruk, meskipun kita sudah berbuat baik, sebenarnya itu hanya sebuah skenario di mana kita sedang menebus utang karma buruk kita di masa lalu. Bukan semesta sedang memberikan ketidakadilan kepada kita. Ya, saya sering mendapatkan keluhan seperti ini. Saya sudah berbuat baik di kehidupan ini. Kenapa saya mendapatkan hal yang buruk? Hidup ini tidak adil. Hukum semesta tidak adil. Itu terjadi karena mereka salah membaca skenario semesta. Padahal semesta hanya sedang memberikan pahala buruk dari kehidupan buruk masa lalunya. Tetapi hal-hal baik yang dia lakukan saat ini tetap akan menjadi pahala baik di kemudian hari. Tetapi karena salah membaca, hidup malah terasa tidak adil bagi dirinya. Ujung-ujungnya mereka berhenti untuk berbuat kebajikan karena merasa dan menyimpulkan hidup ini tidak adil. Nah, bila kita pernah mengalami hal seperti itu, segera ingat kepada lebah-lebah madu yang hidupnya mungkin bagi kita biasa-biasa saja. Meskipun tampaknya kalau kita lihat seperti ini, mereka juga mengalami ketidakadilan. Dan ketika kita minum madunya, kita tidak menyebut itu ketidakadilan. Kita baik-baik saja. Nah, hal yang sama terjadi pada kita juga. Ketika kita merasa hidup ini tidak adil, sesuatu yang lain akan melihat hidup kita biasa-biasa saja. Nah, itu cerita tentang apa yang disampaikan lebah madu dan tawon. Lebah madu dan sarangnya. Nah, sekarang kita melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Kita melihat gajah. Gajah ini tubuhnya besar, belalainya besar, taringnya juga besar, gadingnya juga besar. Nah, apa sih maksud semesta ini menciptakan makhluk yang luar biasa gedenya seperti ini? Apa manfaatnya bagi kehidupan ini? Nah, ternyata dia sedang mengatakan, aku bertubuh besar supaya aku bisa mendorong pohon-pohon besar menjadi roboh. Sehingga dengan robohnya pohon-pohon besar, aku mengizinkan rerumputan untuk mendapatkan cahaya dari matahari yang dulunya dinaungi oleh pohon-pohon besar itu. Jika pohon-pohon besar terus menaungi rumput-rumput liar, maka rumput tidak bisa hidup, hutan lebat di mana-mana, kemudian hewan-hewan pemakan rumput tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, aku memiliki gading yang panjang dan tajam, runcing. Aku pakai untuk menggali sumur air bagi kehidupan ini. Belalaiku bertujuan untuk mengisap air atau mencium air, ya aroma air yang tanah. Telingaku yang lebar mengantarkanku kepada arah di mana hujan sudah mulai turun. Karena dengan telingaku yang lebar, aku akan mendengar badai di kejauhan. Nah, jadi inilah fungsi keajaiban yang diciptakan semesta kepada gajah ini. Jadi belalainya mempunyai fungsi, taringnya mempunyai fungsi, telinganya mempunyai fungsi, tubuhnya yang besar juga mempunyai fungsi. Jadi setiap makhluk sebenarnya diciptakan dengan keunikan dan kehebatan luar biasa yang mereka miliki untuk bertahan hidup dan untuk membantu kehidupan ini. Tapi apa yang kita miliki sebagai manusia yang diciptakan dengan otak, pikiran, perasaan, akal budi yang sebenarnya disiapkan supaya bisa membantu kita mengatasi masalah-masalah kehidupan yang kita jalani. Namun apa yang terjadi? Paling sering yang terjadi adalah ketika kita menghadapi permasalahan yang bahkan kita ciptakan sendiri, kita justru mudah menyerah. Seakan-akan di tubuh kita tidak ada otak, pikiran, perasaan, dan akal budi yang luar biasa manfaatnya untuk kita pakai mengatasi masalah kehidupan di luar diri kita. Ya, sayangnya jangankan masalah kehidupan di luar diri kita yang diciptakan oleh semesta ini.
masalah yang kita ciptakan sendiri pun kadang kita rasa kita tidak mampu menyelesaikannya dan kita menyerah. Maka banyak orang-orang bunuh diri, termasuk di Bali. Angka bunuh dirinya nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kita lupa menggunakan otak kita untuk berpikir. Kita lebih banyak menggunakan reaksi-reaksi ego kita untuk melarikan diri dari masalah dengan bunuh diri. Atau melawan masalah dengan cara yang salah, berkelahi, dan berperang, bertikai, dan seterusnya. Nah, gajah ini sedang mengajak kita, jadilah manusia yang berkepala gajah. Di Bali, manusia berkepala gajah adalah simbol dari Dewa Ganesha. Yaitu artinya apa? Berkepala gajah manusia artinya pikiran, manas. Gajah artinya kekuatan dan kebijaksanaan. Ajakannya adalah, jadilah manusia yang memiliki kekuatan, yang mampu mengatasi masalah dengan ketajaman akal budinya, seperti gajah yang tajam taringnya, ya, kekuatan akal budi, seperti belalai gajah yang mampu meliuk-liuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi manusia berkepala gajah atau Dewa Ganesha adalah simbol dari manusia yang sakti dan bijaksana. Itu ajakannya buat kita semua menggunakan ini. Nah, kira-kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai perenungan, ya, supaya memantik nanti Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini mendengarkan cerita kita, supaya kita bisa melihat apa saja sih yang ada di alam semesta, di kehidupan kita ini yang bisa kita renungkan, pelajaran semesta dan pesan-pesannya. Kira-kira seperti itu, nanti kita akan perdalam lagi lewat diskusi. Itu Mbak Ilya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Wayan. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, boleh ditulis di chat atau ingin langsung boleh. Tapi sebelum itu, coba saya mau bertanya sebentar ya Pak Wayan ya. Ya, silakan. Apakah ada pesan semesta yang sangat berkesan bagi Pak Wayan sendiri dan apa dampaknya terhadap hidup Pak Wayan? Terima kasih. Ada pesan dari semesta, tapi tidak dalam bentuk bahasa langit atau bahasa bumi. Pesannya adalah ini, yang membuat saya harus banyak belajar dan kemudian menjalankan tugas ini. Pesannya ini suatu hari di tahun 2000 berapa, saya lupa. Dia mengatakan begini, "Nak, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya main-main di kehidupan ini." Nah, itu ajakannya. Itu perintah dari semesta yang menyebut dirinya sebagai ayah ibu semesta. Jadi, pesan yang mengingatkan kita untuk kelak pulang kembali kepada kesadaran, kepada Tuhan sebagai sumber asal kita, itulah yang membuat saya mengambil tugas ini. Dan dengan itu pula saya mendapatkan banyak pengetahuan. Tetapi pencarian panjang saya yang paling berkesan adalah ketika saya mempertanyakan Tuhan itu apa sih gitu. Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Nah, di tahun 2001 saya mengalami sebuah automatic writing yang kemudian tertulis menjadi buku dialog spiritual 1 dan 2 yang sekarang menjadi buku dialog rahasia. Pada momentum itu, Februari 2001, tengah malam itu, saya bertanya, automatic writing itu menjawab, "Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan, dan akulah yang mengisi kekosongan itu." Nah, pada saat itu saya tercerahkan, walaupun tidak tahu apa yang mengisi kekosongan itu. Dari tahun 2001 sampai tahun 2014, saya terus diajarkan oleh semesta ini, membaca pesan-pesan semesta. Entah pada bunga yang jatuh, pada bunga alamat, bunga Kamboja, di rumah saya yang ini, ya. Ini jatuh, dia memberikan pengetahuan.
banyak sekali saya diberikan pengetahuan. Sampai di tahun 2014, ketika bunga alamanda berwarna kuning jatuh, di situ kemudian saya mendapatkan aliran pengetahuan semesta juga yang mengatakan seperti ini. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Sejak itulah saya mulai bisa mengerti bagaimana Tuhan menciptakan berbagai kreasi yang luar biasa di kehidupan ini. Karena dia adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Itu yang membuat saya bisa mendapatkan sesuatu yang sangat, 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 sangat membuka kotak Pandora saya. Dan yang lebih detail lagi dibuka adalah di tahun 2015. Ya, di halaman rumah ini ya. Rumah ini tahun 2015 sudah jadi di sebelah kanan ini, di halaman ini. Di beranda ini. Setelah terbitnya buku Tuhan Segala Agama yang menceritakan tentang Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, disitulah teman-teman dari Jakarta datang. Ada Mbak Heni Handayani. Beliau sangat-sangat memicu saya untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi Mbak Heni bertanya kepada saya seperti ini, beli wayan. Gitu. Walaupun saya lebih muda, manggilnya beli karena di Jawa itu emas itu di Bali menjadi beli. Beli wayan. Kalau semesta ini dulunya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Lalu dari mana materi-materi yang mewujud menjadi planet, bintang, bulan, dan berbagai benda-benda angkasa, bahkan kehidupan ini berasal ketika awalnya semuanya kosong. Nah, pertanyaan Mbak Heni kemudian memicu saya menjawab. Karena pada saat jadi begini Mbak, kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan menjadi energi semesta. Energi semesta kemudian memadat menjadi materi semesta. Nah, tiga istilah itulah yang kemudian tiba-tiba membuat saya bisa menceritakan banyak hal pada malam itu. Di kemudian waktu, di tahun 2015 itu, menjadilah buku Rahasiamu, Rahasiaku. Bukunya sekarang sudah habis, tetapi sudah saya layout ulang, dan mudah-mudahan ke depan ini, beberapa bulan ini sudah bisa dicetak. Jadi buku yang cetakan penerbit lama, penerbit Gramedia, Elek Media, sudah habis, tidak dicetak lagi, dan saya cetak sekarang dengan penerbit Jendela Rumah Semesta. Nah, e-booknya belum sudah mencoba untuk membuat e-booknya karena banyak teman-teman dari luar negeri juga ingin membaca bukunya. Ya, tapi sulit pengirimannya karena pengirimannya bisa ratusan ribu pengirimannya, bisa hampir sejuta pengirimannya ke luar negeri satu buku. Nah, jadi nanti akan kita siapkan juga e-booknya. Ya, kecuali kalau yang e-book di Gramedia itu kayaknya masih ada di Elek Media, masih ada. Cari aja. Saat semesta bicara, dunia tanpa suara, Tuhan segala agama, rahasiamu, rahasiaku. Itu di media masih ada. Di Gramedia, di buku Gramedia masih ada e-booknya. Ya. Nah, itulah tiga hal pengalaman yang benar-benar memantik kesadaran saya untuk mengerti Tuhan, dan akhirnya itu juga yang menjadi penyebab saya bisa menuliskan buku-buku berikutnya tentang kandepat, tentang semua hal. Ya, itu. Kira demikian, Mbak Ilya. Terima kasih banyak Pak Wayan atas pencerahannya. Ini izin ada yang bertanya. Silakan Pak Sudana, boleh. Ada lagi Mbak Yuliana. Pak Sudana dulu kali ya. Boleh di mute-nya dibuka, Pak. Aku coba. Silakan di ask. Ya, udah. Terima kasih. Om Swastiastu, Pak Dokter. Om Swastiastu. Yang saya tanyakan adalah gimana caranya biar kita ikhlas menerima, karena setiap dia lakukan penerimaan ada saja pembenaran untuk menolak gitu Pak Dokter. Gimana caranya biar kita ikhlas menerima? Pada dasarnya setiap menerima artinya kemungkinan
baik buruk pasti kita ambil. Kalau kita menolak, berarti baik buruknya kita tidak dapatkan. Nah, itulah yang mohon pencerahannya agar bisa ikhlas menerimanya, biar kita dapat hasil yang terbaik. Demikian, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, Pak Sudaneng. Terima kasih banyak ini pertanyaannya. Jadi sesuatu itu kebanyakan kita tolak karena kita menganggap itu salah atau menganggap itu tidak berguna. Begitu sesuatu terlihat benar atau berguna, maka kita akan mudah menerimanya. Nah, kebanyakan yang terjadi yang menyebabkan kita menolak sesuatu adalah karena kita tidak tahu kegunaannya. Kita tidak tahu manfaat positifnya. Contoh nih, di Zimbabwe ada batu-batu, kerikil-kerikil yang mungkin tidak terpakai. Ya, ketika mereka menambang benda-benda yang dianggap lebih penting, mereka menambang itu. Kemudian yang tidak penting mereka biarkan terserak di permukaan tanah. Gitu. Mereka menolaknya. Mereka membuang, tetapi kemudian orang-orang Cina untuk mengambil batu-batu itu karena diteliti ternyata mengandung litium katanya. Ya, saya dengar cerita begitu. Akhirnya apa? Orang-orang di sana kemudian mengumpulkan batu-batu yang tadi terserak karena dianggap tidak penting dan tidak berguna. Akhirnya mereka menerima batu-batu itu karena mengandung litium dan menjadi bahan yang bisa dijual. Nah, sama seperti ketika kita dilemparin kotoran sapi. Jangan kata sekarung, sekantong plastik saja kita dilemparin kotoran sapi. Kita mungkin marah-marah jika di rumah kita tidak ada tanaman yang membutuhkan pupuk. Tapi jika kita memiliki tanaman yang membutuhkan pupuk, dan kita tahu manfaat kotoran sapi, mungkin kita akan ikhlas menerima kotoran sapi, karena bisa kita gunakan untuk membuat tanaman kita menjadi lebih subur. Ya. Jadi, sama juga ketika kakek Bisma, ya, walaupun dia seorang kesatria yang tak terkalahkan, tapi ketika dia bisa menerima kematian dirinya sebagai penebusan utang karma kepada Dewi Amba, maka dia izinkan Sri Kandi untuk melepaskan panah kepada dirinya. Walaupun itu menyebabkan dia akan mati dan kehilangan kesaktiannya sebagai seorang kesatria yang agung. Manfaat yang dia lihat adalah dia bisa terbebas dari utang karma masa lalunya kepada Dewi Amba. Nah, jadi keikhlasan dimulai ketika kita nol. Jadi kosong dalam penerimaan disebut dengan ikhlas. Kosong itu berarti tidak positif, tidak negatif. Ya, yang kita lihat adalah guna. Kalau masih kurang, jadi belum nol. Kalau masih lebih, juga belum nol. Ya, yang disebut nol itu adalah tidak ada lagi positif dan negatif yang kita lihat, melainkan ada kegunaan, ada manfaat. Ya. Nah, itu kira-kira cara kita untuk belajar menerima ikhlas hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Ada orang yang mengalami sakit itu memberi manfaat, maka kita akan menerimanya. Contoh nih, contoh. Ketika anak kita disakiti oleh orang yang tidak kita kenal, dia ditusuk oleh orang yang tidak kita kenal. Mungkin kita akan marah. Anak kesayangan kita ditusuk oleh orang yang tidak kita kenal. Dan baru pertama kali kita jumpai kok menusuk anak kita. Tapi bayangkan kalau orang yang tidak kita kenal, yang menusuk anak kita dari belakang adalah dokter anak, yang menyuntikkan anak kita obat. Ya. Tentu kita akan berterima kasih karena kita tahu itu ada manfaatnya, yaitu menyembuhkan. Atau memberikan vaksin yang manfaatnya membuat tubuh anak kita kebal. Nah, dengan melihat itulah kita menjadi ikhlas. Jika tidak melihat itu, ceritanya terpotong, orang tidak kenal menyakiti anak kita dari belakang, ceritanya terpotong, sulit bagi kita untuk ikhlas menerima kenyataan itu. Nah, jadi pelajarannya adalah melihat hal-hal baik di balik semua itu. Cerita Krishna juga sama. Krishna yang sedang duduk bersemadi di akhir perang Mahabharata, kakinya terpanah oleh
seorang pemburu yang bernama Ki Jara yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Tetapi Krishna yang bisa skenario-nya paham bahwa panah itu menebus dosa-dosa masa lalunya. Panah itu juga menebus apa yang menjadi kekeliruannya. Karena ketika diberikan berkah oleh Resi Durwasa, ya Resi Durwasa memberikan dia berkah kekebalan, seluruh tubuhnya dia balurin kecuali bagian kakinya. Ya, bagian telapak kaki, bagian kakinya, pergelangan kaki ke bawah dia tidak balurin dan akhirnya itu mudah terluka. Dan terluka pula oleh panah yang merupakan serpihan dari besi kutukan dari seorang resi juga. Nah, artinya ketika Krishna bisa membaca skenario di balik itu, dia tersenyum dan ikhlas menerimanya. Selain karena dia paham bahwa dulu Ki Jara adalah Subali yang pernah dia panah ketika dia menjadi Rama. Nah, jadi cerita-cerita seperti ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk belajar melihat skenario atau manfaat lain di balik semua yang kejadian itu, sehingga kita bisa ikhlas menerimanya. Kira-kira seperti itu bahan perenungannya, Pak Sudana. Silahkan lanjutkan, Mbak. Oke, kita pertanyaannya kepada yang mau ngomong dulu ya, nanti yang lain aku bacain. Dengan Mbak Yuliana, Andri silakan Mbak. Ya. Terima kasih. Makasih Mbak, aku mau salam kenal ke Pak Wayan. Ini pertama kali Zoom bareng Pak Wayan. Dan aku mau menanyakan pertanyaan temen yang bisa hadir juga. Dia mau tanya ke Pak Wayan, beberapa hari lalu dia mimpi. Dan mimpinya itu dia berada di danau, tapi ada seorang yang mengatakan ke dia bahwa kamu pilih kemana? Kalau ke kanan, kamu life. Tapi kalau ke kiri, kamu ke future. Dan dia memilih adalah untuk ke masa depan. Dan tiba-tiba waktu itu dia langsung bangun. Dan makanya dia ingin tanya pesan semestanya itu apa, Pak? Dan yang kedua, aku pengen nanya, dan ketika ada masalah, ketika kita ingin berdamai, udah memaafkan itu semua, melepas semua hubungan dan sebagainya, tetapi kadangkala pikiran kita kembali lagi ke momentum saat itu. Itu gimana kita bisa mengontrol pikiran kita? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wayan. Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaannya bagus kok. Yang pertama tentang mimpi masa lalu dan masa depan. Jadi gini Mbak, di dalam diri kita ini ada 3 kecerdasan, 3 percikan Tuhan, yaitu kecerdasan atas sadar, yaitu ruh kita. Kecerdasan atas sadar atau ruh kita. Lalu kecerdasan sadar atau pikiran kita. Dan kecerdasan bawah sadar atau tubuh kita. Nah, pengalaman-pengalaman hidup kita di masa lalu, semua itu terekam ke dalam sel-sel tubuh kita atau kecerdasan bawah sadar kita. Jadi tubuh kita ini menyimpan ingatan-ingatan tentang peristiwa suka duka di masa lalu yang pernah kita alami. Sementara ruh kita menyimpan sesuatu yang bisa menembus masa depan karena dia melihat masa depan jauh lebih terbuka daripada kita. Nah, pikiran sadar kita kadang diberitahukan oleh keduanya, yaitu kecerdasan batin bawah sadar kita atau kecerdasan ruh kita. Kalau kita sebagai pikiran sadar masuk meditasi untuk menemui batin bawah sadar kita, maka kita akan melihat kehidupan masa lalu kita. Ini yang terjadi kepada orang yang hipnoregresi. Tapi kalau pikiran sadar kita yang meditatif mengunjungi atau menemui kecerdasan atas sadar atau ruhnya, mereka bisa melihat masa depan, future-nya. Nah, kita mau pilih mana ketika kita bermeditasi? Melihat kehidupan masa lalu kita untuk membersihkan karma-karma buruk yang terpendam di tubuh kita, yang jadi ingatan-ingatan buruk kita. Ataukah kita ingin mengunjungi masa depan kita melalui kecerdasan ruh kita untuk menciptakan takdir yang kita inginkan?
itu terserah. Nah, sayangnya kadang kita tidak mampu melakukan hal seperti itu di dalam meditasi, sehingga diinformasikanlah hal seperti itu melalui mimpi. Ketika pikiran sadar kita tidak lagi bekerja dan benar-benar uh, diri kita dikuasai oleh bawah sadar atau atas sadar kita. Nah, di dalam pikiran kita, di otak kita ada sesuatu yang kita sebut sebagai danau, yaitu otak kita sendiri adalah danau itu. Ya, otak kita adalah danau karena otak hampir 70% terdiri dari air. Ya, tengkorak kita ini adalah tepian danaunya. Jadi ketika kita terkonek dengan tubuh kita yang juga samudra ini yang penuh dengan air ini, kita mau masuk ke masa lalu apa ke masa depan, tergantung yang mana kita pilih. Kalau kita ingin masuk ke masa lalu, maka kita bisa masuk untuk membersihkannya, membersihkan noda-noda yang mungkin terlanjur kita pendam sebagai luka-luka, rasa sakit hati, amarah, emosi, dan sebagainya. Atau kita pergi ke masa depan dengan berhubungan dengan roh kita sendiri untuk membangun masa depan kita melalui afirmasi-afirmasi, visualisasi, dan seterusnya. Itu caranya. Nah, karena batin bawah sadar kita menyimpan kenangan-kenangan itu, maka sulit bagi kita untuk benar-benar lupa terhadap kenangan itu. Ya, kita tidak mungkin bisa benar-benar melupakan ingatan kita, karena otak kita itu aneh. Ketika kita ingin lupa, dia tidak bisa lupa. Ketika kita ingin ingat, belum tentu dia bisa ingat. Makanya kadang kita mencoba sekuat tenaga untuk mengingat apa yang terlupa, susah. Tapi kadang kita ingin dia melupakan apa yang tidak ingin kita ingat, susah juga. Dan dia terus muncul sebagai ingatan. Maka pesan semestanya dalam kenyataan itu adalah kita mungkin tidak bisa melupakan peristiwa-peristiwa ketika peristiwa di masa lalu itu masih menyimpan pelajaran karma yang harus kita pahami. Jika kita belum paham, maka dia akan muncul lagi, walaupun kita sudah berusaha untuk melupakannya, untuk melepaskannya, tetapi ketika ada pelajaran tentang karma yang belum selesai, kita pasti akan dimunculkan lagi ingatan tentang hal itu. Kalau kita sudah paham, tidak mungkin kita mengingatnya lagi untuk kita renungkan. Contoh nih misalnya, mungkin kita tidak terganggu atau tidak lagi muncul ingatan tentang kolom matematika perkalian 1 sampai 10. Tapi ketika kita masih SD, mungkin setiap malam itu muncul terus dalam ingatan kita. Karena kita belum hafal betul perkalian 1 sampai 10. Nah, sekarang setelah kita hafal, itu tidak akan muncul lagi dalam ingatan kita. Kalaupun muncul, tidak menjadi hal penting, karena kita sudah selesai urusan kita dengan pelajaran tentang hafalan-hafalan itu. Kalau belum, itu akan muncul terus. Nah, peristiwa-peristiwa kehidupan yang memiliki pelajaran penting bagi utang karma kita akan terus muncul dalam ingatan kita sampai kita memahaminya. Jika kita sudah paham, kita akan ikhlas menerima dan dia akan berhenti sebagai sebuah ingatan penting. Ya, kalau kita malas untuk mengingatnya, dia akan muncul dalam mimpi kita. Makanya ada ya orang yang mimpi ujian sekolah di sekolah yang sudah tamat puluhan tahun lalu. Itu ada itu. Itu pesan bahwa ada pelajaran yang belum kita selesaikan. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Untuk kedua pertanyaan tadi, Mbak. Ya, silakan Mbak dilanjutkan. Ini sudah jam 21.21, nggak tahu sampai jam berapa, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Pak Mesdi, boleh? Baik, selamat malam Pak Wayan, Rahayu. Izin bertanya Pak Wayan, Silakan. mohon dibetulkan kalau pemahaman saya salah. Saya lupa baca di mana Pak Wayan terkait dengan karma ini. Kalau saya tidak salah, untuk memutus karma itu caranya adalah dengan penerimaan tanpa syarat buah dari karma itu. Misalnya karma buruk berarti kita harus menerima tanpa syarat atas karma itu. Nah,
Kemudian saya masih agak bingung memahaminya ketika misalnya ada taruhlah si X ini ada sakit tertentu, taruhlah Pak Wayan. Kemudian si X ini karena menderita sakit berusaha ke sana kemari mencari obat, misalnya ke orang pintar atau misalnya ke dokter atau alternatif dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini apakah si X ini bisa dianggap menerima tanpa syarat atas karmanya atau tidak, Pak Wayan? Sekian, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya, bagus sekali. Nah, penerimaan ikhlas itu disebut fase acceptance ketika kita mengalami penyakit. Jadi di awal orang ketika sakit atau menerima kenyataan yang buruk biasanya denial atau menyangkal. Menyangkal dirinya sakit, menyangkal dirinya kehilangan pasangan hidup, kehilangan keluarga dan sebagainya. Dia menyangkal itu. Akhirnya ketika dia sudah bisa melihat kenyataan itu tidak bisa disangkal lagi, maka muncul sikap anger atau marah-marah. Nah, kemarahannya justru menambah rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih kehilangan itu. Nah, lalu mencoba untuk masuk fase yang disebut fase bargaining, tawar-menawar. Ya, di sini masih ada syarat tawar-menawar supaya dia bisa tersembuhkan dari amarah yang melukainya. Tapi ketika apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan, syarat-syarat yang bukan untuk menghilangkan perasaan yang menyakitkan itu tidak juga menyelesaikan masalah, masuklah fase keempat yang disebut fase depresi. Ya, putus asa di sini. Tetapi dengan putus asa tidak juga menyelesaikan masalah, lalu dia akan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu belajar menerimanya dengan ikhlas, tetapi melanjutkan dengan pencarian yang berbeda, penyelesaian yang berbeda. Nah, jadi yang fase pertama, fase menyangkal, tentu tidak akan berusaha menyelesaikan masalah. Dia menyangkal ada masalah. Yang kedua, masalah diselesaikan dengan marah-marah atau fase anger. Sayangnya, masalah yang diselesaikan dengan marah-marah tidak menjadi selesai, malah bertambah. Karena apa? Kemarahan, kekecewaan, keputusasaan itu muncul sebagai bentuk reaksi negatif di dalam diri kita. Apalagi ketika sampai ada depresi, tidak ada usaha apa-apa. Tapi ketika masuk fase acceptance, maka disitulah usaha yang dilakukan adalah usaha yang tanpa syarat. Ya, dia berusaha sebaik-baiknya tanpa ada rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa marah, dan sebagainya. Nah, banyak orang-orang biasanya tersembuhkan di fase-fase acceptance atau penerimaan ini. Makanya di banyak ajakan, di banyak ajaran spiritual, bahkan di agama Islam, kita diajak untuk belajar menerima dan mengalami kepasrahan mendalam. Pasrah itu bukan berarti diam dan menyerah. Pasrah berarti melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa semesta. Ya, ada doa yang kita lakukan, ada ucapan yang kita lakukan, ada tindakan yang kita lakukan, tetapi selebihnya kita menyerahkan hasilnya kepada kuasa yang lebih utama, yang lebih besar, yang maha kuasa. Nah, inilah fase di mana kita melakukan proses penerimaan yang mendalam, sehingga pikiran sadar tidak lagi mengganggu dalam proses menuju harapan yang kita inginkan. Karena ketika kita masih penuh syarat dalam mengatasi masalah kita, seringkali pikiran sadar kita akan menjadi penuh harapan, bahkan penuh cemas. Ini yang disebut dengan harap-harap cemas. Ada harapan, tetapi ada kecemasan. Nah, kecemasan itulah yang kadang-kadang menimbulkan gangguan kepada harapan itu sendiri. Sementara harapan akan mudah tercapai kalau disertai dengan keyakinan yang penuh. Penuh itu berarti apa? Ya, nol itu kan juga penuh. Ya, putaran penuh. Jadi keikhlasan penuh yaitu nol. Tidak ada harapan, tidak ada cemas-cemas lagi. Kalau masih ada cemas-cemas, harapannya tidak memiliki kekuatan yang penuh. Nol itu juga berbentuk bulat. Jadi kalau berbentuk bulat, kita tahu pesawat yang beratnya berton-ton itu pun bisa melaju di landasan dan bahkan terbang
ketika ada nol di bawahnya sebagai roda. Jadi begitulah kekuatan nol. Begitulah nol dalam arti penerimaan berupa kepasrahan memiliki kekuatan yang besar karena dia berani pasrah atau berserah kepada kuasa yang lebih kuat dari kemampuannya. Nah, jadi orang yang melakukan upaya-upaya penyembuhan dengan mendatangi berbagai penyembuh, sepanjang dilakukan dengan penuh kepasrahan, keikhlasan, ya, tidak marah-marah, ya, kenapa aku harus mengalami sakit seperti ini? Kalau dia masih seperti itu pemikirannya, apalagi mengatakan, apa sih salahku kepada orang ini, kenapa dia menyakiti aku? Nah, ini belum ada kepasrahan dan belum ada penerimaan mendalam. Akhirnya yang terjadi apa? Dia berusaha untuk pergi menemui orang-orang yang bisa dianggapnya bisa menyembuhkan, tetapi dari dalam dirinya dia munculkan pikiran-pikiran dan perasaan negatif yang justru menimbulkan penyemprotan hormon-hormon kortisol, hormon-hormon stres yang malah menimbulkan ya gangguan-gangguan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan mulai bisa dipahami perbedaan antara keikhlasan mendalam, kepasrahan mendalam dengan keikhlasan yang sebenarnya diikhlas-ikhlaskan. Ya, dipasrah-pasrahkan. Artinya benar-benar bukan benar-benar ikhlas, tapi apa? Diikhlas-ikhlaskan, disabar-sabarin padahal dia belum mencapai kesabaran. Banyak orang, aku sih sudah sabar sebenarnya. Nah, kalau orang mengatakan demikian, sebenarnya dia belum sabar. Karena orang yang sabar itu tidak akan pernah mengatakan, aku sih sebenarnya sudah sabar. Nah, masih ada tanda petik di dalam itu sebenarnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Mudah-mudahan ada bahan perenungannya. Silakan Mbak lihat tambahannya untuk yang lain. Terima kasih Pak Mesdi, terima kasih Pak Wayan. Pak Wayan, apakah masih boleh teman-teman yang lain bertanya? Kira-kira ada berapa pertanyaan lagi? Ya, silakan sampai ini. Mungkin disimpulkan beberapa pertanyaannya disimpulkan jadi apa namanya? Jadi satu. Kalau yang mirip-mirip. Ya. Yang tadi ini ada Mbak Yunita, kayaknya hampir mirip ya. Yang apa yang kita lakukan jika akhir-akhir ini merasa dalam kehidupan yang terlalu banyak masalah yang timbul dan tidak tahu solusinya. Sepertinya tadi udah terjawab dengan kepasrahan itu ya Pak ya. Iya, seperti juga di cerita gajah tadi sudah diajarkan kepada kita bahwa jika gajah saja bisa menyelesaikan masalahnya, jika semut saja bisa menyelesaikan masalahnya, jika burung-burung saja yang harus menyelam ke samudra bisa menyelesaikan masalahnya, maka kita yang punya otak yang secanggih komputer setingkat 14 lantai atau Cray superkomputer seluas lapangan sepak bola ini tentu tidak layak menyebut tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan kalau kita rajin menelaah masalah kita. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita lebih lemah dari seekor semut yang mampu menyelesaikan masalahnya, maka sebesar apapun otak kita, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang bahkan kita ciptakan sendiri. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Wayan. Ini saya kasih 2 pertanyaan lagi karena kita akan melakukan meditasi singkat. Mohon maaf ya teman-teman kalau kita ringkas saja. Mungkin ada pertanyaan yang bagaimana menghubungkan intuisi, doa, dan petunjuk semesta, termasuk mimpi. Kadang-kadang terasa tepat banget untuk diikuti, tapi kalau dipikir-pikir lagi suka jadi ragu lagi. Iya, kadang kita mendapatkan mimpi yang disebut mimpi nubuat, mimpi ramalan tentang masa depan kita. Jika itu yang kita alami, silahkan dilanjutkan, disertai dengan keyakinan jika dirasakan ada manfaatnya. Kadang kita tidak mudah mencapai apa yang kita mimpikan ketika kita meragukan sebagai sebuah kenyataan. Jadi ingat, seberapapun rasanya kita sudah membidik sebuah target dengan anak panah kita, dengan busur yang dibentangkan begitu kuatnya. Tapi ketika kita ragu melepaskannya, anak panah tidak akan pernah mencapai sasarannya. Jadi keraguan itu adalah penghambat terbesar dari pencapaian. Penghambat terbesar yang datang dari dalam, bukan dari luar. Sebanyak apapun kita memiliki uang yang bisa membeli apapun,
Ketika kita ragu membeli sebutir telur, maka telur itu tidak akan pernah kita miliki. Meskipun kita mampu membeli lebih satu truk telur, ketika sebutir pun membuat kita ragu, keraguan itu akan menghambat kita memilikinya. Nah, jadi kunci pertama adalah apapun yang kita inginkan, kita harapkan dalam doa-doa, hilangkan keraguan. Makanya cara menghilangkan keraguan adalah apa? Memiliki keyakinan. Keyakinan akan keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Sesederhana itu. Demikian, Mbak. Makasih. Elia. Satu lagi nih Pak yang lumayan menarik nih. Izin bertanya, kenapa Tuhan menciptakan banyak sekali agama dengan persepsi Tuhan yang berbeda-beda? Bahkan ada sekitar 4.000 agama di dunia. Ya. Makhluk hidup ini semuanya membutuhkan makanan. Semuanya membutuhkan makanan untuk bisa hidup. Termasuk membutuhkan karbohidrat. Tetapi jika di semua tempat orang harus memakan beras untuk mendapatkan karbohidrat, maka akan ada banyak tempat-tempat kelaparan di mana mereka tidak bisa menanam padi. Maka diizinkan mereka menanam jagung, menanam singkong, bahkan mendapatkan karbohidrat dari sagu, mendapatkan karbohidrat dari gandum, mendapatkan karbohidrat dari yang lainnya. Ya, jika semua orang membutuhkan daging yang harus didapatkan dari daging hewan-hewan pemakan rumput, maka apalah daya seekor burung camar, karena mereka tidak mungkin bisa membunuh banteng hanya dengan paruhnya. Kalau seandainya semua binatang harus mendapatkan ikan sebagai lauknya, apalah dayanya singa yang tidak bisa menyelam untuk mengejar ikan-ikan di samudra. Maka semesta menciptakan daging rusa, daging banteng, daging zebra bagi harimau, tetapi menyediakan ikan bagi burung-burung camar, bagi ikan paus, bagi ikan hiu, atau menyediakan serangga, lalat bagi laba-laba dan sebagainya. Nah, padahal tujuannya sama, memberi makan pada tubuhnya. Tetapi disiapkanlah jenis makanan yang berbeda. Karbohidrat yang berbeda, daging yang berbeda. Hal yang sama terjadi ketika jiwa membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama. Maka tentu jiwa-jiwa yang hadir di dalam tubuh-tubuh yang berbeda bangsa ini akan dihadirkan agama-agama yang berbeda, walaupun pengetahuan-pengetahuan di dalamnya intinya sama. Ya. Kalau orang Indonesia di masa lalu diberikan wahyu dengan bahasa Rusia, nah tentu orang-orang di sini bingung. Kalau orang Rusia diberikan wahyu dengan bahasa Bali, tentu orang di sana juga bingung. Makanya orang Rusia diberikan wahyu dalam bentuk bahasa Rusia. Orang Bali dengan bahasa Bali, Jawa dengan bahasa Jawa. Catatan-catatan wahyu, insight-insight dari dalam diri masing-masing orang itulah yang terkumpul menjadi kitab suci, yang memunculkan kitab suci yang berbeda bahasa, yang kemudian menjadi agam-agaman yang berbeda, sehingga muncul agama yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Sayangnya manusia kemudian menggunakan perbedaan itu untuk saling menjatuhkan. Ini masalahnya. Nah, kira-kira jawabannya di situ sebagai bahan perenungan. Analogi-analogi sudah saya berikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Wayan. Pak, maaf satu lagi ternyata masuk ke Japri. Ada pertanyaan nih Pak, di luar konteks menerima, tolong berikan informasi apakah bedanya antara ikhlas dan memaafkan. Ada orang yang memaafkan tetapi tidak ikhlas. Ya, ada orang yang memaafkan tapi tidak ikhlas. Karena ikhlas itu adalah penerimaan. Karena gini, kalau saya memaafkan, karena saya menganggap orang itu salah. Tapi kalau orang ikhlas, dia tidak melihat itu salah apa benar.
sehingga dia tidak perlu memaafkan. Contoh nih, apakah kita ikhlas kehilangan kotoran yang kemarin kita makan sebagai pizza? Kemarinnya kita makan sebagai makanan enak. Besoknya dia harus pergi meninggalkan kita sebagai kotoran. Apakah kita ikhlas melepasnya Enggak. tanpa melihatnya baik atau buruk? Nah, itu contohnya. Padahal bisa saja yang kita keluarkan itu adalah hal yang baik. Nah, kemudian kalau ada orang mengirimi kita kotoran, apakah kita ikhlas menerimanya? Apa kita memaafkannya? Nah, mungkin kalau kita melihat itu salah, ngapain sih orang itu mengirim aku sebotol kotorannya? Mungkin kita akan marah, tetapi kita mencoba memaafkan. Beda kalau misalnya yang dikirimi sebotol kotoran manusia itu adalah seorang analis di lab. Dia tidak perlu kata memaafkan, dia menerima dengan ikhlas. Karena itu adalah bagian dari pekerjaannya. Dia tidak melihat baik dan buruk di situ. Kebayang ya, Mbak ya? Kebayang ya? Kebayang. Tidak melihat baik dan buruk, sehingga tidak perlu memaafkan, karena memaafkan itu berkaitan dengan menganggap sesuatu itu salah. Ya. Salah, sehingga kesalahannya aku terima dan aku maafkan. Tetapi yang ikhlas itu tidak melihat salah benar, baik dan buruk. Dia menerima apa adanya. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Ya. Teman-teman semua, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak. Jadi kalau misal tidak keberatan, boleh DM ke Aksara Jiwa saja. Nanti saya coba untuk kirim ke Pak Wayan dan semoga Pak Wayan berkenan untuk membalasnya dengan tulisan. Ada baiknya nanti pertanyaan-pertanyaan itu disimpan, Mbak. Disimpan, nanti kita diskusikan lagi dalam pertemuan yang lain. Betul, Pak. Ya. Oke, sekarang kita, Pak Wayan, apakah nggak apa-apa kalau kita melakukan meditasi singkat yang dipandu Pak Wayan? Sebentar saja. Baik, kalau mau meditasi, boleh. Jadi silahkan, saya akan share screen dulu. Ya, silahkan untuk hening sejenak. Saya akan kembali share screen. Ya, jadi masuk ke dalam keheningan dan menyatu dengan semesta ini, sehingga kita bisa membaca pesan semesta yang hadir dalam kehidupan kita. Informasikan saya, Mbak, apakah suaranya terdengar? Ya, Pak, cukup jelas. Terima kasih. Oke, silahkan pelan-pelan hening masuk ke dalam jiwa kita untuk mendengarkan pesan semestanya. Anakku, para jiwa, percikan kecerdasan semestaku dalam kehidupan ini. Akulah sang pencipta yang sedang bekerja untuk mencipta dalam setiap makhluk ciptaanku di semesta raya ini. Akulah kecerdasan semesta yang juga sedang bertutur lewat segala cerita kehidupan yang dimainkan dengan segala perannya oleh setiap makhluk ciptaanku. Maka dengarlah tuturku dalam setiap suara alam, dalam setiap nyanyian burung, aliran air, debur ombak, deru angin, ataupun gemerisik dedaunan.
Temuilah aku sedang bicara dalam setiap kata-kata yang tersembunyi pada ucapan siapapun. Temui aku sedang mengalirkan pesan semestaku lewat setiap kata yang kau dengar, entah pada kata-kata yang engkau rasa menyakitkan ataupun kata-kata yang menyenangkan hatimu. Sebab pada setiap suara yang menyakiti hatimu, sesungguhnya aku hadir untuk melebur utang karma buruk dari kehidupan masa lalumu yang pernah kau tabur melalui ucapan yang sama menyakitkannya. Pada setiap kalimat yang menyenangkan hatimu, aku sedang memberi pahala kebahagiaan atas ucapan dan sikap kebajikan yang pernah kau tebarkan di kehidupan masa lalumu. Dalam segala peristiwa suka duka, aku sedang menitipkan pesan dan pelajaran semestaku pada jiwamu, anak. Bacalah agar kau bertumbuh matang dalam kesadaran semestaku. Dengarkanlah agar kau dipenuhi pengetahuan akan kesemestaanku. Gunakan seluruh panca indramu untuk melihat pesan semestaku, membaca pelajarannya, mendengar kata-kataku, merasakan kehadiranku di mana-mana. Kenali kehadiranku di setiap ruang dan waktu yang menjumpaimu, anakku. Leburlah ke dalam diri semestaku. Lihat aku di arah manapun engkau menghadap kepadaku, yang berdiam dalam segala yang ada. Temui aku, anakku. Temui aku dalam setiap bagian dari dirimu. Semoga jiwa-jiwa pada malam hari ini bisa membaca pesan-pesan semestanya sebagai penuntun perjalanan hidup kita di perjalanan ini. Bagaimana kita membaca rambu-rambu yang tak bersuara di pinggiran jalan hingga kita sampai di tujuan perjalanan kehidupan kita pada masa kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Nggak terasa air mata langsung turun. Terima kasih sekali Pak Wayan. Terima kasih kembali Mbak. Ya, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur atas kehadiran teman-teman. Terima kasih juga kepada Pak Wayan atas sesi yang mendalam dan inspiratif ini. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat membuka wawasan kita, menyentuh hati, dan membawa kita lebih dekat dengan pemahaman tentang pesan-pesan semesta yang selalu hadir di sekitar kita. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kelas ini dengan penuh semangat dan keterbukaan. Semoga setiap kata yang terucap hari ini bisa menjadi benih kebijaksanaan yang tumbuh subur dalam diri kita semua, memberikan manfaat bagi diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Oke, sebelum kita akhiri, yuk kita foto dulu bersama. Kalau nggak keberatan, boleh nyalakan videonya. Oke. Slide 1.
Oke. Slide 2. Oke. Slide 3. Oke, dan slide 4. Yes, terima kasih banyak teman semua. Salam Terima saya. kasih ya Mbak Ilya, terima kasih juga buat semua teman-teman. Mohon Ya. maaf jika ada kekurangan atau kelebihan di dalam penyampaiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Semoga malam ini bisa istirahat dengan tidur yang nyenyak dan semoga kita selalu menjadi berkat bagi sesama. Assalamualaikum. Om Shanti Shanti Om.